Hai teman-teman, perkenalkan aku Widiana Mega Astika dengan NIM 23-2021-114. Aku dari kelas berpikir kritis C. Di sini aku akan memaparkan hasil esaiku yang sudah aku ringkas dalam infografis dan sudah aku buat dalam bentuk video ini agar lebih jelasnya aku buat dalam bentuk slideshow. Nah, dalam kesempatan ini aku akan membahas tentang kontroversi organisasi keagamaan JMS. Sebelum masuk ke pembahasan inti, aku akan menjelaskan tentang sekte. Apa itu sekte? Menurut sosiolog Amerika Rodney Stark dan William Sims Brandbridge memaparkan bahwa sekte-sekte mengklaim dirinya sebagai kelompok yang otentik dan bersih. Maksudnya seperti apa? Sebagai versi dari iman yang telah diperbarui, yang daripadanya mereka memisahkan diri. Sekte memiliki tingkat ketegangan yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Kan sudah terbayangkan kita akan membahas apa? Betul sekali, kita akan membahas tentang agama sesat. Yang belum tahu nih, JMS itu berada di Korea Selatan. Terus hubungannya apa Korea Selatan dengan agama sesat? Korea Selatan merupakan salah satu negara yang berbentuk republik, berbeda dengan Korea Utara yang merupakan negara komunis. Pada pemerintahan Korea Selatan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk beragama, serta tidak mewajibkan masyarakatnya untuk memeluk suatu agama. Mayoritas penduduk Korea Selatan diketahui sebagai pemeluk agama Kristen yaitu 20%, agama Buddha 17%, agama Katolik yaitu sebesar 11%, agama tradisional ada sekitar 0,8%, agama Islam 0,2%, agama lainnya sebesar 1%. Dari sekian banyak agama yang dianut penduduk Korea Selatan, ada juga sebagian penduduk negara ini yang mengaku tidak terkait dalam agama-agama tersebut. Warga negara yang memilih tidak terikat atau tidak terafiliasi dengan agama apapun mencapai angka 50%. Negara ini menjadi urutan ke-8 di dunia yang memiliki penduduk tidak beragama dengan jumlah 14.579.400 sampai 25.270.960 penduduk. Karena memiliki mayoritas penduduk tidak beragama, sehingga di negara ini memiliki agama sesat yang begitu banyak. Sebelum kita tahu seluk-beluk JMS, mari kita kenalan dulu dengan pemimpinnya, yaitu Jong Myung-sok, pemimpin Yesus Morning Star. Lahir pada 16 Maret 1945 di Gyeongsangnam-do, Korea Selatan. Kerap menghadiri seminar teologi Kristen di Busan untuk belajar agama. Lulusan Universitas Seminari Teologi Metodis Wesley. Beliau pernah menganut agama Kristen lalu sempat mengikuti ajaran sesat Unification Church. Yesus Morning Star atau JMS muncul di Korea Selatan pada tahun 1980 yang dipimpin oleh Jong Myung-sok. JMS ini didukung oleh keadaan negara Korea Selatan di mana pada saat tahun tersebut negara mengalami krisis karena di bawah kendali seorang diktator militer. Pada masa ini juga, mereka yang menentang pemerintahan akan dibunuh sehingga negara ini mengalami kekacauan. Mahasiswa yang berkumpul di kampus untuk membahas negara akan diusir oleh pendeta. Hal tersebut berdampak pada persatuan mahasiswa karena terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu yang lebih memilih untuk kepentingan negara dan kubu yang memilih untuk fokus kepada iman. Alasan mengapa banyaknya peminat dari JMS ini? Pertama, targetnya mahasiswa yang membutuhkan tempat penguatan iman, karena sedang kacaunya Korea pada saat itu. Yang kedua, membuat acara agar mahasiswa tertarik. Jong Myung-sok menargetkan mahasiswa dari perguruan tinggi dan universitas. Caranya, mengadakan acara olahraga dan hiburan agar menarik perhatian remaja dan dewasa muda. Yang ketiga, menghubungkan isi Alkitab dengan teori ilmiah. Hal ini mempermudah pengikut baru lebih memahami tentang ajaran yang disampaikan oleh Jong Myung-sok. Lalu, yang keempat, dapat meramal dan menyembuhkan penyakit. Hal lain yang diterima anak muda kala itu adalah ajaran JMS tidak seketat dan konservatif dalam hal berpakaian dan perilaku seperti gereja-gereja lainnya.
saatnya kita membicarakan betapa kejamnya CMS dan nilai-nilai negatif apa saja yang telah dilakukan oleh organisasi ini. Jong Myung Sok mulai berceramah tentang dirinya sebagai kedatangan kedua Kristus. Beliau memaparkan tentang ajaran agama yang berada di Alkitab dengan menghubungkannya teori secara ilmiah, sehingga para mahasiswa dan masyarakat tertarik dan mudah memahami apa yang diajarkannya. Jong Myung Sok tidak membiarkan pengikut wanitanya untuk berhubungan seks, bahkan menikah dengan orang lain. Hanya dialah yang boleh melakukan hal tersebut karena dia mengaku bahwa dia adalah Adam yang sempurna. Serta beliau memiliki tujuan, yaitu ingin memperkosa atau menyetubuhi 10.000 wanita pengikutnya. Sekitar tahun 1999, tuduhan penyerangan dan pelecehan seksual akhirnya mulai bermunculan. Ada lebih dari 100 pengikut perempuan yang mengaku telah diperkosa CMS, terus mengatakan kepada korban bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Awal mula Maple bersedia ikut dalam organisasi ini karena pihak CMS mendekati dan mengaku sebagai mahasiswa, lalu mengatakan bahwa CMS adalah tempat penuh cinta. Maple Yip tergiur akan kata-kata yang disampaikan oleh orang tersebut karena pada dasarnya Maple Yip adalah korban bullying dan broken home, sehingga depresi karena tidak ada tempat untuk bercerita. Jong Myung Sok memberikan doktrin kepada Maple Yip, yaitu Maple Yip sebagai salah satu pengantin Tuhan, sehingga harus memenuhi kehendak cinta Tuhan. Mereka melakukan hubungan suami istri karena Jong Myung Sok mengatakan bahwa ia sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Saat itu, Maple Yip tidak berpikir itu sebagai hal yang salah, karena begitu cintanya dia kepada agamanya saat itu. Dalam melancarkan aksinya, Jong Myung Sok pastinya tidak sendiri, melainkan dibantu oleh para bawahannya. Salah satunya yaitu pendeta Kim Kyung Shon. Selama masih menjadi pengikut CMS, beliau pernah menjabat sebagai bagian humas, direktur pendidikan, wakil ketua, dan ketua seminari. Bapak Kim bersaksi bahwa kegiatan ini selain melakukan pelecehan kepada pengikut wanitanya, Jong Myung Sok juga melakukan aksi pemerasan. Walaupun CMS memiliki sekitar 200 hingga 250 gereja dan sekitar 30.000 anggota, karena pengikutnya mahasiswa, maka uang sumbangannya tak banyak. Sehingga saat libur, dengan dalih membantu orang miskin, pihak CMS mengumpulkan dana untuk gereja dengan menjual barang-barang. Itu seperti kerja paksa. Tapi saat itu Bapak Kim menganggapnya sebagai pengabdian kepada Tuhan. Dengan uang itu, Jong Myung Sok membeli sebuah Mercedes-Benz yang saat itu hanya orang berada yang dapat membeli barang mewah tersebut. Pendeta Kim Kyung Shon memaparkan juga bahwa dalam organisasi ini terdapat istilah lingkaran setan. Lingkaran setan ialah seorang korban yang tidak sadar bahwa ia telah dicurangi akan menjadi seorang pelaku yang terus mencari pengikut lainnya dengan tujuan agar semua orang dapat memberi pelayanan kepada Tuhan mereka, yaitu Jong Myung Sok. Beberapa orang yang bersaksi bahwa CMS itu adalah tempat suci. Bahkan Jong Myung Sok dapat menyembuhkan penyakit seseorang. Saksi Nonem ini tidak percaya telah didiagnosis menderita kanker, sampai menghabiskan sepanjang malam hanya untuk menangis. Saksi Nonem bercerita datang ke Pak Jong untuk didoakan. Dengan sentuhannya, dia bisa sembuh total seperti orang sehat pada umumnya. Lalu, dokter yang menangani saksi Nonem tersebut juga bersaksi bahwa pasien yang ia tangani dari penderita kanker bisa berjalan kembali dan tidak pincang. Saran untuk mahasiswa atau kaum milenial pada umumnya agar tidak terjerumus dalam agama sesat itu, yang pertama, menanamkan pola pikir positif dan terbuka, bersifat kritis dalam memilih dan mengikuti organisasi keagamaan, tetap berusaha mencari tempat cerita, selalu memberikan pertimbangan terhadap semua peristiwa, berani menolak dengan tegas,
Perbanyak kegiatan positif saat di kampus, menggunakan akal dan hati secara seimbang sesuai situasi dan kondisi. Saran untuk pemerintah. Yang pertama, memberikan seminar mengenai bahayanya agama sesat di Indonesia, lebih digalakkan tentang UU agama sesat, memberikan hukuman yang berada di dalam aliran agama sesat, meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelecehan, kekerasan, dan pemerasan yang dilakukan oleh pemimpin atau anggota organisasi keagamaan, memberikan dukungan dan sumber daya yang memadai kepada korban-korban kasus kekerasan dan pelecehan lainnya. Kesimpulan yang bisa kita petik dari kasus ini adalah JMS adalah organisasi yang tergolong agama sesat dan benar melakukan kejahatan karena lebih banyak memberikan dampak negatif dan berbahaya terhadap pengikutnya. Begitu berbahayanya kegiatan ini karena sudah begitu banyak korban yang bersaksi karena telah diperas tenaga dan hartanya, lalu ada yang dilecehkan secara seksual hingga disiksa secara fisik dan mental. Sekian, terima kasih.